Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga pada hari ini kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap ya? Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ini silahkan kalian siapkan buku pena 3D. Kita akan belajar pada tema 8, yaitu tentang Praja Muda Karana di subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pada pembelajaran yang ke-1 dan ke-2 ya. Silahkan dibuka bukunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pramuka ya. Apa itu aku sebagai anggota pramuka dan apa yang harus aku ketahui. Nah, pada pelajaran pramuka kita selalu mengenal yang namanya salam pramuka. Salam ya. Baiklah. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan lambang pramuka serta menyajikan penjelasan tentang lambang pramuka dalam teks tulis. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi lambang pramuka dan menjelaskan makna lambang pramuka dari teks gambar. Yang ketiga, kita dapat mendeskripsikan dan menuliskan arti gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, kita dapat mengidentifikasi dan menunjukkan pola irama pada sebuah lagu. Dan yang kelima, kita dapat mengidentifikasi sudut dan bukan sudut serta menentukan bagian-bagian sudut. Nah, jadi kita akan belajar tentang apa itu pramuka. Nah, di sini lambang pramuka sendiri sudah kalian ketahui, yaitu berlambang gambar tunas kelapa. Nah, selain pohon tunas kelapa, di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa macam buah-buahan yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Nah, di layar kalian sudah muncul Quran Surah An-Nahl ayat 11, yang artinya dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, serta segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi, semua buah-buahan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, baiklah. Kita akan masuk pada materinya. Di sini, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, ya. Praja Muda Karana itu disingkat pramuka, ya Nak ya. Kemudian, pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell mendapatkan julukan sebagai Bapak Pandu Dunia pada tanggal 14 Agustus 1961 diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, Bapak Baden-Powell itu yang mana ya orangnya? Nah, ini dia di layar kalian. Ini adalah wajah dari Bapak Pandu Dunia atau Bapak Robert Baden-Powell. Ini adalah Bapak Pramuka kita, ya Nak ya. Jadi setiap tanggal 14 Agustus kita akan memperingati yang namanya Hari Pramuka. Kemudian lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan di awal tadi, lambangnya adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian pohon kelapa. Nah, seperti ini lambangnya, lambang tunas pohon kelapa, ya. Nah, kemudian di sini tunasnya memiliki fungsinya ya. Yang pertama
akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah, yang artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua, batangnya, ini batang atau pohon kelapa menjulang tinggi, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang terakhir, buah kelapa atau tunas kelapa kokoh dan dapat tumbuh di mana saja. Artinya, setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar. Ya. Nah, selain kita belajar tentang lambang pramuka yaitu tunas kelapa, kita juga akan belajar tentang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda Pancasila mempunyai perisai menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Seperti apa lambangnya? Kita akan lihat. Nah, di sini ini adalah lambang Garuda Pancasila yang sering kita lihat di atas dinding, yang selalu berdampingan dengan foto gambar presiden dan wakil presiden, ya. Di sini kepala Garuda menoleh lurus ke sebelah kanan. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan, ya. Jadi semuanya itu ada di dalam Garuda Pancasila ini, ya, dimana perisainya ini adalah Pancasilanya dari sila ke-1 sampai sila ke-5, kemudian kepalanya menghadap ke sebelah kanan dari burung Garuda, dan di sini ada sayap burung Garuda serta ekornya, kemudian tulisan Bhinneka Tunggal Ika-nya di atas pita dicengkram oleh jari-jari dari Garuda Pancasila, ya. Nah, ini tadi lambang dari Garuda Pancasila, ya. Sekarang kita akan mempelajari yang lainnya. Di dalam pramuka, salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Nah, nanti pada saat kalian kelas atas atau kelas 4, 5, dan 6, kalian akan mengikuti kegiatan perkemahan yang ada di sekolah, ya. Nah, anak-anak, saat berkemah, anggota pramuka menggunakan tenda. Perhatikan gambar depan tenda. Permukaan tenda membentuk sudut. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Nah, kita akan perhatikan gambarnya. Nah, tenda itu selalu menggambarkan segitiga, ya. Di sini segitiganya ustazah akan miringkan. Jadi seperti ini, yang lancip miring ke sebelah kiri, yang di bawah kaki-kakinya itu di sebelah kanan seperti ini. Jadi kita akan perhatikan gambarnya. Yang lancip ini namanya titik sudut. Sedangkan ini lingkaran, setengah lingkaran yang di depan ini, di kepalanya ini namanya sudut. Dan yang panjang dua ini adalah kaki-kaki sudut, ya. Sekarang kita akan melihat sudut-sudut yang perlu kita ketahui. Nah, di sini gambar yang pertama ini namanya sudut lancip, ya. Antara 0 derajat dan 90 derajat. Gambarnya seperti ini, ya. Kemudian yang tegak ke atas sampai ke samping ini adalah namanya sudut siku-siku, tepat 90 derajat. Dan yang terakhir ini namanya sudut tumpul.
antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini adalah bentuk-bentuk sudut yang perlu kita ketahui ya. Nah, kemudian ada lagi gambar yang seperti ini, hampir menyerupai sudut, tetapi dia garisnya melengkung. Nah, melengkung seperti ini. Kemudian yang ini tidak rapat, ya, tidak menempel. Nah, dua gambar ini adalah bukan sudut, ya. Jadi, jika dia tidak lurus dan tidak saling menempel di ujungnya, maka ini adalah gambar bukan sudut. Ya, nanti kita akan lihat di buku Bu Pena ya. Nah, setelah kita mempelajari sudut dari permukaan tenda saat berkemah, pada saat berkemah kita juga biasanya sering melakukan aktivitas bernyanyi bersama. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan pola iramanya. Baris lagu mempunyai pola irama sesuai dengan nada. Ada pola irama yang sama, ada juga pola irama yang berbeda. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Selain itu, perbedaan panjang pendek bunyi juga mudah diamati dengan iringan musik ritmis atau tepukan tangan ya. Contohnya ada di buku Bu Pena kita, yaitu lagu yang berjudul Pamanku Datang. Kita bisa membedakan panjang pendeknya bunyi yang diiringi dengan alat musik ritmis atau tepukan tangan kita ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Ustazah akhiri, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.